Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama aku Putri Luftia Fikar dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu dengan NPM A1G022110 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, di video pembelajaran kali ini, Putri akan menjelaskan tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Nah, silakan ditonton dan disimak ya teman-teman. Konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Manajemen sekolah merupakan usaha manusia yang bekerja sama, walaupun kepala sekolah adalah pengelola sekolah. Akan tetapi, kerjasama guru, orang tua siswa, dan siswa serta anggota masyarakat sangat penting dalam tujuan agar sekolah dapat dikelola secara efektif dan efisien. Nah, teman-teman, di konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar ini terdapat peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Nah, yang terakhir, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Dapat kalian lihat sendiri, ruang lingkup manajemen sekolah dasar itu sangat banyak. Ada perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya, yaitu pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan kokurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru dan orang tua. Selanjutnya, distribusi kegiatan akademik dan kokurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Persiapan jadwal kegiatan, penyediaan pegawai, penyediaan peralatan dan furnitur, termasuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan. Dan penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. Organisasi kegiatan kokurikuler, pemeliharaan catatan pengawasan, pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Dan yang terakhir, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru dan lain-lainnya. Di sini ada karakteristik sekolah dasar yang baik. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Kedua, keterlibatan kepala sekolah. Ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Keempat, konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Yang kedelapan, tugas yang terdefinisi secara jelas. 9. Komunikasi yang baik antar guru dan siswa. 10. Catatan tertulis. 11. Keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan
Dan yang terakhir, pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Nah, karakteristik sekolah dasar yang baik itu sangat banyak, bukan? Baiklah teman-teman, apakah kalian masih fokus menonton dan menyimak video pembelajaran dari Putri ini? Masih dong. Nah, di manajemen itu juga ada fokus manajemen sekolah dasar. Apa ya fokus manajemen sekolah dasar itu? Disimak ya teman-teman. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Kita lanjutin ya teman-teman. Nah, 5 hal yang harus diterapkan dalam manajemen sekolah dasar. 1. Pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Yang terakhir, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Ada 2 faktor penyebab perbaikan mutu selama ini tidak berjalan dengan lancar. Yang pertama, strategi pembangunan pendidikan masih lebih besar daripada input oriented. Hal ini berarti paradigma yang dijalankan pemimpin lembaga pendidikan terlalu berdasarkan pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, maka akan menghasilkan output atau keluaran yang bermutu. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan di tingkat mikro atau sekolah atau madrasah. Nah, untuk meningkatkan mutu sekolah itu ada upayanya loh. Yuk simak upaya peningkatan mutu sekolah yang dapat dilakukan. 1. Pembagian tugas yang efektif dan efisien. Kedua, pemanfaatan dana yang profesional. Ketiga, program peningkatan mutu sekolah. Keempat, pembentukan tim sukses peningkatan mutu sekolah. Kelima, desain standar yang tepat. Keenam, sistem organisasi yang efektif. Ketujuh, kepemimpinan yang efektif. Dan yang terakhir, motivasi personal. Apa teman-teman sudah mengerti apa yang kita pelajari di video pembelajaran konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar ini? Sudah dong pastinya. Baiklah, terima kasih yang telah menonton dan menyimak video pembelajaran tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar ini. Jangan lupa menonton video pembelajaran lain yang ada di channel ini ya. Terima kasih.